pembelajaran perencanaan sumber daya manusia. Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Teknologi Pendidikan. Kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan perencanaan? Masih pada bingung bukan? Maka dari itu, mari kita pelajari bersama-sama. Disimak ya materi di video kali ini. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lain, perorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan tak dapat berjalan. Wow, ternyata besar juga ya pengaruh dari perencanaan. Selanjutnya, kita akan membahas dalam manajemen perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Kira-kira selanjutnya apa lagi ya yang berpengaruh terhadap proses perencanaan? Yuk, disimak ya video kali ini, jangan sampai ketinggalan. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses manajemen dalam menentukan pergerakan sumber daya manusia organisasi dari posisi yang diinginkan di masa depan. Wow, ternyata perencanaan ini berfungsi untuk masa depan nantinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian perencanaan sumber daya manusia menurut para ahli. Salah satunya yaitu George Erteri tahun 1983 menyatakan perencanaan adalah fungsi yang fundamental daripada manajemen. Berikut adalah profil dari George Terry. Yang kedua adalah Sandang Peshegian tahun 1996. Perencanaan adalah pada dasarnya merupakan pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang dikerjakan di masa depan. Selanjutnya, ini berikut profilnya. Kira-kira selanjutnya kita akan membahas apa lagi ya? Maka dari itu, kita akan membahas mengenai tujuan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya. Yang kedua, kira-kira apa ya? Baiklah. Yang kedua adalah mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya kegiatan. Yang ketiga adalah mengetahui siapa yang terlibat. Dan yang keempat yaitu mendapatkan kegiatan yang sistematis. Masih ada lagi kah? Maka dari itu, tetap simak materi ini. Ternyata masih ada lagi ya, yaitu yang kelima. Meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Yang keenam adalah memberikan gambaran menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan. Wow, ternyata besar juga ya tujuan dari perencanaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat perencanaan. Kira-kira apa saja ya manfaat perencanaan sumber daya manusia? Yang pertama, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada dalam organisasi secara lebih baik.
Yang kedua, melalui perencanaan sumber daya manusia yang matang, produktivitas kerja dari tenaga kerja yang sudah ada dapat ditingkatkan. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan penentuan kebutuhan akan tenaga kerja masa depan. Baik. Yang keempat adalah penanganan informasi ketenagakerjaan yang diperlukan tidak hanya oleh satuan kerja yang mengelola sumber daya manusia dalam organisasi, akan tetapi oleh setiap satuan kerja. Yang kelima, memberikan pemahaman kepada organisasi untuk membuat rencana yang sesuai dengan situasi tersebut. Wow, ternyata ada 5 ya manfaat dari perencanaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa lagi ya? Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada 2 faktor, yaitu apa ya kira-kira? Masih pada bingung bukan? Maka dari itu kita akan cek bersama-sama. Ternyata ada 2 faktor. Yang pertama adalah faktor eksternal. Apa ya yang dimaksud dengan faktor eksternal? Pada bingung? Yuk simak videonya. Yang kedua yaitu adalah faktor internal. Mari kita cari tahu. Ternyata faktor eksternal adalah berbagai hal yang pertumbuhan dan perkembangannya berada di luar kemampuan organisasi untuk mengembalikannya. Yang kedua, wow, ternyata ada gambarnya. Yang kedua adalah berbagai kendala-kendala yang terdapat dalam organisasi itu sendiri. Ternyata orang dalamnya ya yang berpengaruh. Selanjutnya, kita akan membahas apa lagi ya? Yuk disimak selalu video kali ini. Ya, kita akan membahas mengenai analisis dalam perencanaan jabatan. Analisis jabatan dapat sebagai pedoman bagi penerima dan penempatan, penentuan jumlah pegawai dan landasan kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya, analisis jabatan didasarkan pada apa ya kira-kira? Masih pada bingung kan? Yuk disimak video kali ini agar kita tidak ketinggalan materi tersebut. Ya, yang pertama adalah didasarkan pada jenis pekerjaan. Yang kedua adalah sifat pekerjaan. Yang ketiga adalah perkiraan beban kerja. Yang keempat adalah perkiraan kapasitas pegawai. Dan yang kelima yaitu adalah jenjang dan jumlah jabatan yang tersedia. Wow, ternyata masih ada juga ya yang keenam, yaitu alat yang diperlukan dalam pelaksanaan. Wow, ternyata banyak juga ya. Baiklah, demikianlah materi mengenai perencanaan sumber daya manusia kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Semoga apa ya? Semoga bermanfaat bagi kalian yang sudah menonton video kali ini. Berikut ini saya akan perkenalkan profil penulis, yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya adalah Mima Clarissa dengan NIM 191102 109. Terima kasih.